kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Oke, lihat nih ya. Bang Marcel dan Pak Ustadz nih, gimana nih agenda hari ini, acara hari ini apa aja? Seperti apa sih? Seperti apa? Keseruannya mungkin. untuk membedah, karena kan harus membedah tentang indigo dan dukun apa gimana? Alhamdulillah ya, acaranya berjalan lancar. Iya. Memang tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat supaya lebih cerdas lagi dan tidak mudah tertipu dengan trik-trik perdukunan. Iya. Tapi kita juga bahas dari perspektif metafisika berdasarkan Islam ya, Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan akal sehat yang itu jadi bidangnya Mas Marcel Radikal. Iya betul. Ini pertama kali Ustaz ya Pertama kita kali. kolaborasi di dunia off air, Karena kan biasanya di on air kan beberapa kali udah. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya Ustaz ya. Iya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana gitu. Banyak yang berusaha membedakan mana goib mana klinik. Iya betul. Iya. Betul. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat ya, qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya kepada takdir, keimanan pada takdir, malaikat yang mencatat kanan kiri kita. Iya. Karena kalau kita yakin terhadap hal gaib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya. Karena itu adalah iman pada yang gaib. Tapi kalau klinik, ya mohon maaf, sakit mah dikit, keluar paku, keluar keris kecil, itu klinik namanya bukan gaib. Itu trik ya. Trik ya. Trik horor-hororan. Tapi Pak Ustadz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan gitu kan, seperti apa sih gitu? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Wah, ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin, kita juga percaya ada yang namanya sihir. Iya betul. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Iya betul. Kita katakan dengan tegas tidak. Betul. Tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustadz Faizar mungkin masih menyamakan Ya. santet Santet itu sihir sihir. sama. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Beda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Ya. Karena santet itu metodenya ya, kalau nggak ancaman ya racun gitu, Racun. dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja gitu. Bukan. Kalau Ustadz Faizar iya. Kalau saya ya. Kalau saya Mas Marcel enggak. dulu. Kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya. Ustadz? Iya, enggak. jualan. Yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah, baru biasanya digunakan sihirnya. Sihir ya. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan. Iya, boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab, sihir dari bahasa Arab, yakni ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Di Jawa Tengah disebutnya tenung. Teluh di Jawa Barat. Teluh, ya. iya. Teluh ya, kemudian ada sokna. Ya, dan lain-lain ya, ada banyak sebutan-sebutannya. Ya. Dan kalau dalam hazanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir itu, santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel beda. Membedakan. Ya beda. Hanya itu aja sih, masalah definisi saja. Definisi aja, iya.
Sebenarnya Jadi pemahaman intinya sama aja ya, Mas Ustaz. Marcel ya sama Iya, kayak sama saya kayak Ustaz Faizal. bahwa Cuma- sihir itu ada. Cuma Iya. kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror Iya, psikologis. teror, ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode goib dengan setan. Iya. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. bener. Beda definisi. Kak Marcel kemarin baru ada Jadi, Polda bikin Jatim icon. ya ke sini Iya. dan BAP di Polsek Cilandak, boleh diceritain nggak Kak Marcel seperti apa? Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ya udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Ada pertanyaan mungkin atau Pertanyaan ada, berapa pertanyaan. pertanyaan dan Oke. proses BAP-nya seperti apa? Waduh, Kak berapa Marcel? pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian? Maksudnya mau Bukan, mempertemukan? Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Kalau dari Cuma Mas Polsek Udinnya sendiri nggak. menyikapin hal ini seperti apa, Ustaz? Yang apa? Perseteruannya. Ya, perseteruannya gini. Menyikapinnya gimana? Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya. Lebih baik legowo saja, jujur. Iya. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Ya nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu Ilmu asli. nyata, dibuktikan saja. Iya. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, Iya. ini cuma trik untuk hiburan, entertain kan cukup sudah beres. Iya sebenarnya cuma sampai situ, malah cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Dan yang saya ini Mas Marcel, beliau setelah karomah mungkin sudah banyak disebut, akhirnya mengatakan itu ma'unah. Adapun ma'unah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, itu mereka tidak bisa dengan kekuatannya menggeser batu yang membuat mereka terjebak di dalam gua, tapi dengan tawasul dulu, dengan amal soleh ya, dengan berbakti kepada orang tua, menjauhi zina, dan yang satu lagi ngasih gaji karyawannya yang selama ini beliau tabung kemudian dikasihkan. Baru habis itu Allah hilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Itu ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Jadi nggak setiap kali bikin konten ma'unahnya datang, enak sekali. Kita bukan Tuhan, kita makhluk yang nggak mempunyai daya dan kuasa. Bisa Jangan dibilang saya banyak menanggapi banyak sekali yang adanya kayak semacam banyak sekali orang-orang yang pengen tampil untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Menurut dirimu seperti apa? Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih. salah satunya Sandy Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu saya Oh, kalau nggak itu tahu. nggak tahu. Itu Tidak nggak tahu karena aduh, saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, nggak fokus sama drama-drama kayak gitu soalnya. Gitu. Bahkan ada yang ngaku juga kalau sebenarnya itu Bang Marcel itu satu bapak angkat ya. Nah itu bapak angkat siapa ST lagi? 12. Makin nggak jelas tuh, kayak Charlie ST bapak angkat gue siapa ya coba? Nggak pernah punya bapak angkat gue, Charlie nggak kenal. Sama ada berita tuh beredar bahwa Aneh kan? salah satu salah satu orang tua Kak Marcel itu dulu adalah maaf Kak dukun.
Nah itu Benar kan nggak? Paranormal bukan? orang tua saya purnawirawan Polri, selesai dari purnawirawan Polri dia rental mobil. Udah itu, ini makin aneh lama-lama nih nanti Marcel Radival keturunan Spiderman nih lama-lama. Atau ternyata pesulap merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dah menurut saya. Kok drama-dramaan begini? Ada aja dah. Soal film polemik ini kan jadi melebar luas gitu. Takut nggak sih bang nanti keluarga atau istri yang sekarang kan kemarin kan katanya nangis-nangis tuh bang. Oh, Iya. kalau istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian, setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mas. Mau saya di rumah pun, Allahu Akbar. iya, nggak Allahu bisa Akbar. dipertaruhkan. Aneh-aneh aja gimana caranya nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Aneh. Tapi lo bikin tenang istri sama keluarga gimana sih bang? Istri maksudnya Iya, bikin istri. saya bikin anak. Iya. Istri sama keluarga nggak tahu saya. Gimana? supaya nggak kepikiran, Oh. khawatir. Nggak khawatir gitu. Biar nggak khawatir. Iya. Ya paling saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja pas hari Kalau dari pembuktian. Pak Ustadz sendiri, apakah mendukung Saya mendukung. untuk halnya Marcel ini? Saya mendukung. Edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Iya. Karena kalau nggak ada yang bergerak siapa lagi kan? Kalau Jadi nggak- mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Pak Ustadz? Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan Allah caranya beliau sendiri tampilan milenial ya. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu. Tampilan milenial. Ya semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger Pak. Iya. Untuk terobsesi punya kekuatan super. Satu pertanyaan terakhir ya. Kak, menanggapi yang lagi viral sekarang juga, kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik, menurut kamu seperti apa? Nah, dan menurut Pak Ustadz itu Iya. gimana tuh? Lah itu kan Saya dulu, sama saya iya, dulu. makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Tapi enjoy-enjoy menghadapinya malah Iya. bikin ketawa ya. Ya, kalau oleh saya kayak gitu. sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Iya, iya. Nggak Kayak sempat bang, ngurusin. Menanggapi menanggapi MUI tadi bilang, kita baru saja wawancara dengan anggota MUI, dia bilang Mbak Marsa ini nggak bisa jadi seperti hakim. Tidak usah Tidak menghakimi. menghakimi. Karena kan itu kan udah ada porsi-porsinya Iya, sebenarnya betul. gitu kan. Nah, dan kalau misalkan pesulap kan emang untuk sebagai hiburan aja, nggak perlu untuk Iya, betul. ini. Nah, untuk tanggapan dirimu sendiri seperti apa tentang Ya memang betul, saya nggak menghakimi, mungkin dia nggak nonton video saya. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang, woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh, kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya kan? Iya. Kalau saya tanggepin, nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Loh, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan? Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk Iya, tanggepin betul. ya, bukan Iya, untuk betul. mencari sensasi untuk Iya betul, yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini mah trik receh masih. Biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Aman ya? Ustadz Bah, Idris tapi, sudah berapa kan kayak MUI? Tapi ada komunikasi nggak sih Bang Marcel dengan pihak MUI? kayak untuk minta ketua atau mungkin minta konsultasi untuk ke para MUI, Karena NU dan segala macam, karena dengan hal-hal Belum seperti ini dirimu kan Tadi. takutnya dijudge secara negatif nih. Karena hanya dari diri sendiri, Iya. kayak nggak ada konsultasi gitu Iya, sama iya. pihak. Ya seharusnya sih menjudge secara negatif ya sekali lagi bukan hanya saya yang tidak layak menghakimi, mereka pun nggak layak untuk menghakimi saya. Iya betul. Betul. Jadi kalau saya dibilang saya nggak menghakimi, ya betul, saya nggak pernah menghakimi. Boleh tonton video saya yang mana yang menghakimi? Nggak ada. Ya mereka pun seperti itu seharusnya tidak menghakimi saya.
maka dari itu tonton dulu channel-channel saya gitu, cari tahu seharusnya kalau nggak tahu. Cuma kan memang di sana beredarnya makin luas karena drama-dramaan ini gitu. Apa yang menanggapi drama? Ya menanggapi drama kamu mau diancam ini itu Enggak sih. ditembak pakai itu kamu gimana? Cuek aja atau Cuek aja karena menurut saya ya jadi bahan tertawaan juga ya, luar biasa. Oke. Selebritas terakhir, Bang, selebritas terakhir. Satu terakhir. fashion sekarang nih kok beda dari yang Tumben banget. sebelumnya bang? ini Oh iya, kenapa? ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena iya, saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang-orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak guys, gue memang suka tuh kayak K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu, pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang. Kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang pakainya Jepang-Jepangan, orang yang suka Belanda ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan wah nggak cinta NKRI. Ya saya kalau nggak cinta NKRI ngapain mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Allahu Akbar. Udah? Statement terakhir ada? Statement terakhir ada? Udah aman ya? Ada pesan-pesan? Ya, Buat masyarakat Indonesia. yaitu bedakan goib sama klinik ya. Iya. Jangan terobsesi pengen dapat kelebihan-kelebihan dan kesaktian-kesaktian. Kemudian jangan mudah tertipu dengan ya, yang berkedok agama lah ya. Pelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang hak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Masya mungkin. Ya jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. terakhir Ustadz Dery sudah Udah. melaporkan ke MUI, pendapat kamu seperti apa? Ya itu ada pergerakan Ustadz Dery sendiri memang. Ya lanjutkan aja Ustadz Dery Sulaiman. Nggak ada komunikasi dengan kamu mungkin? Saya belum ngobrol tentang itu. Oke, aman ya? Oke, thank you. Terima kasih sama. Boleh minta nggak? Langsung bisa Udah siap. Langsung MBS. Tempat siapa ya? Ini si Eki. Ini handphonenya. Oh iya. 3, 2, 1. Pena. Dompet, sudah dasar. Mubasyarah oke, Mas. Masih. Mubasyarah nakal. MNC kan kalian masih.